Berikutnya, keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengangkat 11 kadernya dalam lembaga Volunetsing menuai kontroversi. Selain diduga menyalahgunakan kekuasaan, keberadaan pejabat kader partai politik juga diragukan kompetensinya. Indonesia Volunetsing 2030 merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak dari gas rumah kaca dan juga dampak dari perubahan iklim. Namun keberadaan lembaga ini justru mencemari pikiran warga plus 62, terutama terkait dengan keberadaan 11 kader dari Partai Solidaritas Indonesia yang masuk ke dalam kepengurusan lembaga ini. Hal ini terkesan mendekonstruksi semangat efisiensi anggaran yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Menteri Kehutanan nomor 32 tahun 2025 menunjukkan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia menjadi pengurus Indonesia Forestry and Other Land Use atau Volunetsing 2030 diiringi kontroversi. Indikasi nepotisme atau bagi-bagi jabatan semakin mencuat karena tampuk kepemimpinan Kementerian Kehutanan dipegang Raja Juli Antoni yang tak lain adalah Sekjen PSI. Mereka adalah Andi Budiman, Suci Mayangsari, Sigit Widodo, Koko Dirgantoro, Danik Eka Rahmaning Tias, Furqon Amini Caniago, Yus Arianto, Andi Saiful Uding, Rahma Hadi Prasetya, Endika Fitrawijaya, dan Nadia Maharani Irawan. Jumlah kader PSI menjadi 12 ketika Raja Juli yang berperan sebagai penanggung jawab dihitung. Secara keseluruhan 25% pengurus Volunetsing merupakan kader partai berlambang mawar putih. Pengamat politik Ray Rangkuti mengaku tak terkejut dengan langkah yang dilakukan PSI. Ini lanjutan dari tradisi kita menerima politik dinasti maupun politik nepotisme. Dan kalau ini dilakukan oleh PSI, bagi saya tidak terlalu mengejutkan. Karena sejak mereka menerima Gibran sebagai wakil presiden dan kemudian Kaisang sebagai ketua umum partai hanya 2 hari setelah yang bersangkutan menjadi anggota PSI gitu. Sejak saat itu sih sebetulnya mereka mendeklarasikan bahwa mereka itu menjadi bagian dari penganut paham politik dinasti maupun politik nepotisme gitu. Menduduki posisi yang bervariasi, kader-kader PSI mendapat bayaran yang cukup besar. Sebagai gambaran, Dewan Penasehat Ahli akan mendapat uang bulanan sebesar 50 juta rupiah. Sementara ketua pelaksana, ketua harian, sekretaris, koordinator sekretariat, serta para ketua bidang bakal terima honor 30 juta rupiah per bulannya. Potensi konflik kepentingan dan inkompetensi juga dikhawatirkan masyarakat. Pasalnya tak semua kader yang dilantik miliki pengalaman mengurusi hal yang berkaitan dengan kehutanan. Kalau saya pribadi sih setuju aja ya. Asal dia bisa mengurus pekerjaan itu. Mengerti hutan nggak? Jangan diangkat tapi nggak mengerti hutan. Nanti malah berantakan. Sedangkan pemimpin itu kan amanah nggak dia? Siap gak untuk tanggung jawabnya nanti? Begitu Mas. Ya kalau untuk saya pribadi atau masyarakat sendiri, ya kalau memang bukan pada tempatnya ya nggak setuju gitu loh. Maksudnya bukan pada posisinya gitu, bukan porsinya, nggak setuju. Gimana ya, kan bukan kapasitasnya gitu. Jadi buat apa gitu loh. Kita sih bagi-bagi jabatan setuju aja. Cuma kan yang namanya bagi-bagi jabatan itu, pak orang itu di bagian ini jangan ditaruh di tempat lain. Itu maksud saya itu. Ibarat kata pak dia, misalnya dia bagian keuangan, taruh di tempat yang lain kan nggak paknya itu. Akhirnya kan jadi amburadul. Adapun budaya pejabat jalur parpol yang dilakukan PSI sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Justru hal ini disebut sebagai wajah pemerintahan Presiden Prabowo. Ya mohon maaf saja, ini bukan hanya soal PSI kan. Partai PAN bawa gitu loh kira-kira itu ya. Kemudian nanti Golkar malah 9 kan gitu kan. Kemudian Gerindra berapa gitu. Dan Pak Prabowo sendiri juga melakukannya. Kan berapa ponakan dia yang masuk dalam struktur pemerintahan negara. Jadi sebetulnya bukan, kalau dilihat dalam konteks umum ya, apa yang dilakukan PSI ini bukan sesuatu yang berbeda. Memang ini sudah kelihatan umum di pemerintahannya Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri juga melakukannya. Dalam keterangannya, Raja Juli menyebut pembiayaan Volunetsing tidak bakal menggunakan APBN. Walau begitu, bukan tanpa masalah.
tergantung dari penyokong dana. Dikhawatirkan bakal mempengaruhi keputusan lembaga ini sampai terlepasnya independensi. Polunetting sejatinya organisasi pemerintah yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Paris 2015 dengan tujuan membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius untuk mencegah kerusakan lingkungan. Lembaga ini bakal diberikan beban hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia di tahun 2030 mendatang. Keberadaan belasan kader partai politik di sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas lingkungan seolah menjadi alarm tersendiri yang diberikan oleh alam. Terlebih masih segar di kepala perkataan ex-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang mengatakan bahwa pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh dihentikan atas nama emisi karbon atau juga deforestasi. Adrian Ditya, Nova Yuhendri melaporkan.